di dalam eksklusif di masjid, bukan heterogen ya. Iya. Itu saya pikir sah-sah saja. Karena kalau ditujukan kepada audiens yang sifatnya homogen. Iya, makanya itu saya bilang kalau seandainya agama sudah dijadikan pidana ya di sini, mungkin kacau ini negara kita loh. Kalau boleh disinggung soal Ustadz Yahya Waloni ini, apa observasi dan evaluasi sementara dari Bung Al-Ghattiri melihat kasus ini? Ada 2 kasus, ujaran kebencian dan penodaan agama. Ya. Oke, silakan. Pasal 28 ayat 2 itu adalah penyebarannya. Oke. Siapa yang menyebarkan, maka dikenakan ya. Dan Ustadz tidak menyebarkan. Oke. Bisa dipastikan ya? Iya dong. Dia yang di film, dia tidak menyebarkan. Enggak, maksudnya dia nggak punya YouTube sendiri? Tidak. Jadi satu, baik yang mengambil maupun yang menyebarkan bukan Ustadz. Oke. Iya. Oke. Oleh sebab itu saya juga bingung kenapa dikenakan pasal itu gitu loh. Oke. Dan itu juga ada pernyataan ya di dalam pasal itu ada istilah sengaja dan tanpa hak, dan itu tidak bisa dipisahkan. Sengaja dan tanpa hak. Jadi jika seorang dai dia berbicara di masjid dan sebagainya, dia berhak. Contohnya ada ustadz yang berbicara hukum kisos bahwa orang bunuh harus dibunuh dan sebagainya, tapi di masjid dia bercerita hukum Islam, hukum Al-Quran, tidak bisa dikatakan itu ujaran kebencian. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Seperti Alfian Tanjung kemarin itu, kenapa dia lolos itu diantaranya itu dia berhak karena dia pengkaji kan. Bahkan 25 tahun dia mengkaji itu kan. Itulah salah satu alasan kenapa dia bebas waktu. Ustadz Alfian Tanjung ya? Iya, yang waktu itu kan dilaporkan oleh satu partai tertentu lah. Dilaporkan karena? Ya karena dianggap ngomong soal PKI itu ya? Yang 85% bla bla itu. Iya. Jadi ada partai tertentu yang tersinggung. Dan dia melapor, dan itu resmi partai tersebut yang melaporkan gitu. Dan dianggap melakukan ujaran kebencian. Iya, semacam fitnah dan sebagainya, tapi masuknya ke pasal 28 penyebarannya itu ya. Tapi saya sebenarnya pasal 28 ayat 2 itu Bung ya, ini kan kita diskusi juga, nggak masuk tuh kalau partai politik itu sebagai golongan kalau menurut saya. Sebenarnya iya. Karena kan SARA berdasarkan kan, jadi jangan diputus. Jadi kan penyebaran kebencian terhadap individu berdasarkan SARA atau golongan atau kelompok yang berdasarkan SARA. Suku bukan kan, partai politik pasti kan, agama bukan, ras bukan. Nah, apakah dia golongan? Menurut saya bukan golongan untuk partai politik. Memang demikian, karena begini, bisa saya katakan bahwa pasal 28 itu adalah lex spesialis dari 156 tadi. Nah, di dalam 156 jelas-jelas disebut yang dimaksud golongan di pasal itu adalah golongan penduduk sesuai dengan hukum tata negara. Contohnya Timur Asing atau Eropa atau secara turunan Arab, Cina dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya yang dimaksud golongan di dalam KUHP. Seharusnya yang namanya SARA itu, yang nama golongan itu. Makanya ada satu putusan yang mengatakan bahwa itu sama, setiap kelompok itu adalah merupakan golongan. Nah ini perlu dipertanyakan, karena KUHP sendiri kan tidak dihapuskan di situ, masih Saya juga misalnya Gus Nur saya menganggap bahwa nggak cocok juga kalau dikenakan pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian yang berdasarkan SARA itu. Karena saya menganggap organisasi keagamaan itu bukan golongan. Karena organisasi keagamaan itu kita bisa come and go. Golongan itu yang agak gifted lah. Tapi kalau bisa kita come and go, rasanya bukan golongan. Kita kan boleh memilih kan? Iya, betul. Apalagi partai politik. Oke, itu another story. Jadi dia digunakan pasal 28 ayat 2. Iya. Gimana? Kalau menurut saya begini, beliau ini kan mu'alaf ya. Mu'alaf. Tadinya tahun berapa masuk Islam?
Saya tidak tahu persis. Cuma yang jelas dia itu mu'alaf. Sebelumnya itu dia kan beragama Kristen kalau nggak salah ya. Beragama selain Islam. Kita nggak tahu persis. Dia sebut itu waktu itu ya kan dia agama Kristen dan sebagainya. Kemudian dan dia pun juga seorang ahli di bidang agamanya itu. Bahkan pernah mendirikan gereja di Irian dan sekolah di Irian dan sebagainya masalah itu. Ya kan beliau itu teologi juga gitu, ahli agama gitu. Sehingga dia tahu persis gitu apa yang ada di situ, kemudian di Al-Qur'an dan sebagainya gitu. Itu kalau suatu perbandingan contohnya di dalam eksklusif di masjid, bukan heterogen ya. Itu saya pikir sah-sah saja. Karena kalau ditujukan kepada audiensnya yang sifatnya homogen. Ya, makanya itu saya bilang kalau seandainya agama sudah dijadikan pidana ya di sini, mungkin kacau ini negara gitu loh. Karena pasti beda. Ya kan, seperti ada yang mengatakan Allah itu Tuhan itu tidak beranak, yang satu bilang beranak dan sebagainya. Itu kalau saling tuduh dan sebagainya berbahaya juga dalam begitu, ya kan? Dan sebenarnya yang menyebarkan itu siapa? Sampai sekarang kami tidak tahu. Makanya kami sebenarnya karena beliau ditangkap kami belum tahu. Kemudian kami juga belum tahu bukti-bukti apa yang dipunyai. Karena kalau sudah bukti itu menurut undang-undang ini harus jelas gitu loh. Bahkan menurut Perkap Kapolri ya, kalau memang ada barang bukti untuk jadikan alat bukti yang sah, itu kalau nggak salah Perkap nomor 10 tahun 2009 itu Perkap itu peraturan Kapolri. Pasal 1 ayat 7 jelas bahwa untuk menjadikan barang bukti itu menjadi alat bukti itu harus di laboratorium forensik, harus melalui verifikasi, dan itu pun untuk mentersangkakan yang bersangkutan ini harus diverifikasi dulu benar nggak buktinya ini. Nanti orang tersangka ternyata buktinya bukan ini kan aneh lah. Kebanyakan dalam sidang-sidang ini tidak di tengah-tengah itu baru ada buktinya laboratoriumnya. Jadi yang awalnya cuma modal laporan orang dan screenshot biasanya itu aja ya, biasanya kan begitu. Jadi kadang-kadang laporan kemudian ditangkap, HP-nya disita, malah HP-nya itu yang diverifikasi. Pertanyaan saya, lah yang untuk mentersangkakan itu bukti apa? Iya kan? Ketika dia pada waktu status tersangka itu kan harus ada 2 alat bukti. Nah kalau yang di laboratorium itu bukan alat bukti dari pelapor, barang bukti dari pelapor. Barang bukti dari pelapor. Nah, apa? Kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan baru ada laboratorium. Itu pun dari HP atau laptop dan sebagainya adalah milik tersangka yang sudah ditangkap. Nah ini yang jadi pertanyaan dan selalu kami tanyakan di hakim itu. Di persidangan selalu kami uji itu. Gitu. Kemudian ada lagi biasanya mereka itu menggunakan screenshot foto untuk melapor. Ya kan? Memang boleh di dalam undang-undang IT, tapi di dalam pembuktian diverifikasi harus dapat diakses menggunakan internet. Jadi kadang-kadang nggak bisa. Mereka menggunakan flash disk. Mana bisa flash disk diakses pakai internet. Pasal 6 itu yang jelas mengatakan informasi dan dokumen elektronik itu dianggap sah. Sekali lagi, bukti itu jika dapat diakses secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukannya HP tersangka gitu. Tapi selama ini yang diuji itu selalu HP tersangka. Pertanyaan kami berkali-kali. Artinya dia ngambil screenshot, ya kan? Bisa dari HP, bisa dari laptop. Yang laptop yang bersangkutan dia sendiri. Misalnya saya saya print ya kan? Yang laptop ini harus bisa diakses untuk bukan laptop. Buktinya biasanya orang laporkan dengan bukti. Buktinya kan saya ambil dari sini. Dari situ. Ini kan bisa berarti saya harus dicek di sini kan apakah bisa harusnya disita dong kalau barang bukti. Pembunuhan contohnya ada pembunuhan pakai pisau. Setelah berapa hari penyidik ini datang ke rumah beliau ketemu pisau dapur, itu yang diuji gitu loh. Ini kan pisau yang digunakan itu sebagai barang bukti yang diajukan oleh itu gambar sederhana. Intinya adalah misalnya kalau saya melapor, ini screenshotnya, printnya. Nah ini alat yang saya gunakan untuk mengakses. Silakan disita. Silakan disita. Itu sangat teknikal ya. Tapi itu menentukan. Tapi krusial lah. Krusial ya, Bung Al-Khairi ya. Itu kan tadi bicara mengenai menyebarkan rasa kebencian, ya kan? Ujaran kebencian. Begitu. Tadi kan dalilnya yang harus kita lihat itu adalah siapa yang menyebarkannya. Dan Bung Al-Khairi mengatakan yang one thing for sure bukan Ustadz Yahya Waloni. Jelas. Itu jelas, bisa dipastikan. Kan? Kalau beliau bicara dakwah, masa beliau foto sendiri? Iya kan? Masa dia selfie kan nggak mungkin. Dan Bung ingin mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan tuh itu adalah ilmu dia.
Jadi dia punya kapasitas kapasitas untuk mengatakan itu. Ya. Oke. Ya seperti seorang dosen berbicara di kelas, masalah sesuatu perbandingan agama dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang lain yang menyebarkan. Itu lain. Oke. Tapi kan di dalam pasal 156 itu beda lagi. Iya. Bukan menyebarkan, tapi penodaan. Yang terkait dengan agama. Mengeluarkan perasaan. Iya. Ya kan? Iya. Bukan penyebarannya, tapi mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan. Artinya kita nggak bicara lagi siapa yang menyebarkannya, tapi kalau saya mengeluarkan ujarannya, mengeluarkan perasaan saya, mengeluarkan pikiran saya bisa dianggap melakukan penodaan. Jawabannya apa, Bung? Kan sekali lagi ada di depan umum kan istilahnya, depan umum ya. Kalau di masjid itu kan khusus, bukan umum kan, eksklusif. Satu pengkajian, satu yang mana yang dinodakan kalau dia punya referensi, dia punya ilmu, dia punya alasan. Karena beliau ini kan mantan orang yang mengkaji, gitu loh, mengkaji agama sebelumnya itu, dia paham banget gitu loh, apa yang isi-isi seperti itu, ya kan? Nah, menurut beliau kan ya itu bukan asli, ya banyak referensi lah yang menurut beliau itu yang bukan asli itu beliau bisa buktikan gitu loh sebagai ahli. Oke, tapi saya ingin berempati ya dengan masyarakat yang katakanlah terkena perasaan itu, katakanlah agama tertentu misalnya. Kalau dia mendengar itu kan dia bisa tersinggung. Kalau kita sudah bicara soal ranah agama, dan di tempat khusus seperti itu akan saling tersinggung. Maaf, seperti ada satu agama yang menyatakan kalau orang tidak beragama mereka dikatakan domba-domba sesat contohnya. Ya kan pasti tersinggung. Bukan domba sesat lagi. Tapi karena itu ranah agama mereka, ya seharusnya sah-sah saja kan begitu. Sama seperti orang tersinggung ketika dibilang kafir. Kira-kira kafir. Nah, ini menarik. Kadang-kadang kalau orang dibilang kafir itu, dia nggak tahu arti kafir sebenarnya. Contohnya kafir itu domain orang Islam. Kalau orang keluar dari Islam, bukan Islam disebut kafir. Orang keluar dari Islam itu disebut murtad. Kemudian kalau orang dari bukan Islam masuk Islam itu disebut mualaf. Itu domain Islam. Tapi kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia yang disebut kafir itu adalah jelas-jelas orang yang tidak percaya dengan Allah dan Rasul. Coba lihat, itu bahasa Indonesia loh, belum Al-Quran. Ya kan? Ya kalau orang bukan Islam dikatakan kafir, kemudian mereka tersinggung, ya sebenarnya dapat hidayah menurut saya. Berarti dia nggak mau gitu dikatakan tidak percaya dengan Allah dan Rasul. Ngerti maksudnya? Iya. Artinya justru positif. Positif. Ya kan? Gitu. Karena saya ini siapa bilang saya kafir, tidak percaya Allah dan Rasul? Saya tidak kafir, saya percaya Allah dan Rasul. Itu another story ya. Tapi ya lanjutan gimana pasal 156 tadi? Ya begini, artinya kalau dia di penodaan itu seperti apa gitu, apa yang dinodahkan gitu. Kalau itu satu kajian buat dia dan dia punya referensi, dia punya background, ya tidak bisa dikatakan itu penodaan. Kecuali orang tidak punya background, ngomong sendiri, contohnya salah satu ya Muhammad Kece contohnya, itu jelas-jelas dia bilang itu melecehkan. Contohnya yang dia katakan Assalamualaikum warahmatullahi diganti dengan kata lain. Iya kan? Nah ini jelas-jelas, padahal itu doa kan? Nah itu penistaan. Jadi tidak bisa apple to apple gitu loh. Dan Muhammad Kece kalau dimasukkan penyebaran dia menyebarkan. Memang iya. Karena dia masukkan di channel dia. Dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang buat, dia sendiri yang menyebarkan. Jadi itu yang perbedaan antara Ustadz Yahya Waloni dan Muhammad Kece ya. Ya ini memang menarik ya. Jadi kalau melihat kondisi seperti ini, Bung optimistis bahwa Ustadz Yahya ini bakal lolos. Ya, kami optimis ya. Kami juga menanyakan di mana perbuatan melawan hukumnya gitu. Apalagi pasal 28 itu yang ditampilkan. Ya kan? Dia tidak tahu siapa yang moto, ya siapa yang helm, siapa yang menyebarkan. Apakah contohnya gini aja sederhana. Kalau hubungannya dengan undang-undang pornografi ya. Saatnya saya mandi gitu. Kemudian ada orang memfilmkan, kemudian ada orang yang menyebarkan. Kan porno itu kan? Nah, apakah saya salah? Saya tidak tahu. Bung tidak salah tapi malu kan? Itu pasti. Itu yang pasti. Iya kan? Jadi yang salah itu yang memfilmkan. Yang memfilmkan karena dia memproduksi kan? Iya,
sebenarnya kalau pasal itu bukan yang memfilmkan, tapi yang menyebarkan. Kayak maaf kata yang artis dulu, ya kan? Iya. Sebenarnya kan dia yang memproduksi, yang memfilmkan. Tapi yang menyebarkan kan bukan dia. Tapi kan dari laptop dia. Oh iya, karena dia lalai ya. Loh iya kan, kalau laptop dia siapa? Masa orang lain yang menyebarkan gitu. Nah itulah yang menjadikan dia itu jadi. Oke. Ya tapi kalau misalnya orang memfilmkan orang mandi tadi, kan bisa dibilang dari kamera dia. Let's say. Tidak. Misalnya dia menggunakan kamera dia. Dia filmkan. Ya berarti disuruh sama yang mandi tadi. Ini kan enggak. Enggak. Dia memfilmkan by inisiatif. Oh, dari yang film itu. Iya, dari kamera yang film itu. Tapi dia tidak punya maksud untuk menyebarkan, untuk referensi pribadi saja. Tapi tiba-tiba kameranya hilang. Ya kayak artis itu kan begitu. Iya, itu harus dibuktikan kan. Tapi kalau emang jelas dari kamera dia, kemudian tersebarkan dari kamera dia, kan diuji kan apa betul tersebarnya itu dari HP itu gitu loh. Oke. Makanya itu perlu diverifikasi di perkara kemudian dia tidak maksudkan untuk menyebarkan, tapi karena alatnya alat dia yang bertanggung jawab, begitu kira-kira maksudnya. Alatnya yang melem. Iya. Ini ada dua, yang mandi yang melem itu. Enggak, yang mandi jangan dihitung. Saya bicara yang kan ada 3 pihak, yang mandi, yang memfilmkan, yang menyebarkan. Iya. Tapi yang memfilmkan ini kan alat dia. Iya. Dia nggak maksud menyebarkan. Iya. Dia maunya untuk simpen aja. Iya. Tapi HP-nya itu atau kameranya itu tiba-tiba jatuh ke tangan C ini. Nah, C ini yang menyebarkan. Yang harus dibuktikan siapa yang menyebarkan kan begitu. Oke. Perlu pembuktian lebih lanjut gitu. Apa betul dia atau tidak. Gitu. Kalau hilang kan dikejar, apa ada sudah dilaporkan kehilangan, apa banyak lah gitu. Oke. Tapi sepanjang dia mengatakan memang dia memang benar-benar bisa membuktikan itu hilang dan dia tidak menyebarkan, dia bisa bebas ini ya. Iya bisa aja. Kan penegakan hukum itu kan mencari sesuatu yang benar-benar bukti. Enggak, maksud saya real. Kita pakai asumsi. Oh iya. Jadi asumsinya dia itu benar-benar nggak nyebarin. Dia tuh cuma memfilmkan untuk pribadi tapi tiba-tiba hilang. Oke. Biar pemirsa agak jelas juga. Iya. Gitu ya.